Tuhan, kita ada di pertengahan tahun 2024. Seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Gak mudah untuk berjalan, setiap bulan menjalani hari demi hari. Bahkan gak terasa kita sampai di bulan Juni. Ya, ini di pertengahan tahun 2024. Dan tidak terasa nanti 6 bulan lagi kita sudah tahun baru lagi ya, udah siap-siap Natal lagi gitu ya, udah siap-siap dan sebagainya. Ya, itu ketika saya melihat ke belakang, melihat, wah Tuhan luar biasa ya gitu. Saya aja yang masih berdosa gitu, kita nih yang masih berdosa tapi bisa Tuhan tetap setia, Tuhan tetap ada, Tuhan tetap, pokoknya amazing lah gitu ya. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan saya yakin dan percaya kalian semua juga mengalami itu, amin. Amin, yang mengalami bilang amin. Oke. Ya, ini bukan hari ini saya mau bagiin tentang witness kisah para rasul, bukan sambungan khotbah yang minggu lalu, 2 minggu lalu, tapi Tuhan taruh memang ketika nyiapin gitu ya, apa ya Tuhan yang mau dibagiin tanggal 23 nanti, dan Tuhan berbicara tentang saksi, saksi terus gitu ya. Ya bahasa Inggrisnya witness ya. Mohon maaf kalau salah. Ya, tapi dicari-cari oh ya benar witness gitu ya. Jadi tentang saksi gitu ya. Oke, sebelum aku kupas lebih lanjut, lebih jauh lagi tentang saksi ini, boleh next lagi. PowerPoint-nya. Oke. Agak ini dulu ya, flashback dulu ya, sebelum ke ininya, ke temanya nanti. Nah, di September ya, September tahun lalu 2023, aku cuma ingetin ya, mengingetin supaya kita berjalannya sama nih. 2023 kita kalender Ibrani itu berganti. Jadi tahun barunya orang Israel tuh bukan Desember ke Januari. Ya, tahun barunya Israel tuh di bulan September ya, 16 September. Singkatnya kita memasuki namanya tahun Peidalet gitu ya. Ini sudah banyak dibahas, kalian sudah dengar tentang Peidalet ini apa. Tapi aku hari ini mau ingetin aja supaya kita sama-sama. Jadi apa sih Peidalet gitu ya? Peidalet adalah singkat cerita itu berbicara tentang pintu yang terbuka. Pintu yang terbuka, pintu yang selama ini tertutup, pintu yang selama ini secara ini ya, artinya secara apa ya? Secara umum gitu. Adalah pintu yang terbuka. Dan melalui pintu yang terbuka ini dikasih apa ya? Dikasih sebuah perumpamaan ya, sebuah arti bahwa pintu yang terbuka itu bisa diartikan banyak hal. Bisa dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dalam sekolah, pokoknya semua gitu, itu pintu itu terbuka gitu. Nah, kenapa kok singgung hal ini? Supaya kita ngerti kenapa kita bisa berjalan sampai sekarang. Dan ini yang kau rasain gitu ya. Ketika kau nyiapin ini, kau flashback lagi, terus baca ada terselip renungan tiba, oh iya ini gitu. Ingat dan kau pengen bagiin juga. Nah, teman-teman kalau kalian lihat ke belakang, kau juga flashback ke belakang bahwa coba deh dari tahun lalu sampai sekarang. Kalian ngalamin gak sih yang namanya pintu terbuka? Ngalamin kok ya, tiap hari buka pintu mobil, pintu rumah gitu ya. Iya sih, tapi bukan yang pintu yang itu ya. Ini pintu secara rohani gitu, secara supranatural gitu ya. Kalian ngalamin gak? Aku yakin dan percaya gini secara nggak langsung sebenarnya kalian semua mengalami. Ada yang sadar atau nggak sadar kalian mengalami. Dan kau pun mengalami hal itu. Gitu. Nanti di akhir kau akan ceritakan, kau akan saksikan. Gitu. Cuma kau ingetin supaya kita coba sambil dengerin sharing aku hari ini coba flashback juga ke belakang. Apa yang pintu Tuhan terbuka ya? Kakak yang tiba-tiba gitu kan, tiba-tiba bisa masalah gitu kan, bisa hal yang gak enak gitu ya, itu pintu juga yang terbuka gitu ya. Tapi kok udah yakin dan percaya semuanya Tuhan izinkan, amin ya. Ya sambil coba renungkan ya, flashback dari tahun lalu sampai tahun sekarang nih, pertengahan tahun ini, coba apa ya Tuhan gitu. Oke, boleh lanjut. Cece Sally. Ya, secara umum saksi adalah, ini langsung ke temanya.
Ini artis secara umum kalian bisa cari sendiri di Google, di mana-mana ada. Ini saksi itu berbicara tentang orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Ini arti saksi secara umum, ya. Mungkin kalian udah tahu juga ya, cuman kok biar ini gitu ya, biar secara umum apa tuh saksi, secara Alkitab apa gitu ya, biar kita sama-sama ngerti. Ini secara umum ya, kalau ada satu perkara, satu kejadian ya yang lagi viral gitu ya, apa ya, banyak di Batam yang lagi viral. Tapi nggak usah yang di Batam ya, di tempat lain gitu. Tabrakan contohnya deh, tabrakan, jeger gitu. Pasti kalau kau sebagai polisi, sebagai aparat pasti datang. Yang ditanya tuh warga di sekitar yang lihat. Kamu tahu nggak kejadian ini? Oh tahu Pak, saya lagi di warung tuh pas mobil itu tabrakan. Oke, apa yang kamu lihat? Ngerti ya? Saksi ini, saksi A. Terus tanya lagi seperti itu sampai menemukan suatu jawaban. Oh iya, tadi tabrakan ini sama ini kayak gini seperti itu dan sebagainya. Itu saksi secara umum gitu ya. Nah, next lagi boleh? Dalam Alkitab sendiri ada banyak sebenarnya ayat Alkitab yang berbicara tentang saksi. Ya, saksi bersaksi, saksi, banyak sekali ayat Alkitab yang berbicara tentang saksi. Tapi kok hanya ambil 3 aja ya. Nanti kalau mau tahu ya baca Alkitabnya ya. Tentang saksi banyak gitu. Nah inilah ayat-ayatnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Yesaya 43, Yohanes 15 ini tentang saksi semua. Saksi bersaksi, saksi bersaksi, saksi bersaksi dan bersaksi. Kenapa sih kok bahasnya tentang ini? Nah ini supaya kita sebagai umat Tuhan, semua di sini orang percaya Tuhan Yesus atau ada yang belum percaya? Siapa tahu nanti gue udah ngomong kejauhan tiba-tiba aku kan belum percaya kok gitu ya. Semuanya percaya, amin? Puji Tuhan gitu ya. Iya. Jadi ini dalam Alkitab ya. Kau bagiin 3 yang kau catat ini 3 aja. Tapi ini sebenarnya banyak sekali ayat Alkitab yang menyatakan tentang saksi. Nanti baca sendiri ya. Nah, yang kau mau bahas sebenarnya 1 ayat aja. Itu di mana? Boleh next? Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Apa sih kok Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11? Boleh langsung aja ke ayatnya. Ini. Ya, mati. Merah. Cek, oke. Kisah Para Rasul 1 ini tentang apa sih? Kau berbicara tentang apa? Nih, kau singkatin ceritanya, kau rangkum aja supaya nanti kalau kalian mau lebih ini baca sendiri ya. Cuma kau ini kasih summary-nya aja. Kisah Para Rasul 1 tuh berceritakan tentang kisah di mana saat itu Tuhan Yesus kan udah disalib nih, ya kan? Kan kita ini Tuhan Yesus udah disalib, terus dia bangkit di hari ketiga, benar? Bangkit di hari ketiga, setelah itu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Selama 40 hari 4 malam dia berjalan menampakkan dirinya. Sampai ada satu muridnya siapa? Thomas atau Yohanes sampai gak percaya bahwa itu Tuhan Yesus. Sampai bilang, yuk tusuk aja nih lambungku biar kamu percaya. Terus ada juga siapa ya yang lagi di kapal tuh. Tiba-tiba gak percaya juga. Tuhan bilang, oke jalan, kamu jalan sini gitu. Dia jalan dan dia jadi percaya. Dan singkat cerita seperti itu. Nah setelah itu murid-muridnya tahu bahwa oh iya Tuhan Yesus bangkit. Langsung di hari yang terakhir Tuhan Yesus mengajak semua muridnya dan pelan-pelan dia terangkat ke surga. Kalau kalian tonton film tentang Tuhan Yesus, di akhirnya seperti itu ya. Dibawa orang rumput, terus tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat ke surga dan murid-muridnya menyaksikan dengan heran dan bingung. Kenapa Tuhan Yesus? Dan Tuhan Yesus lama-lama menghilang dari pandangan mereka. Nah, setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, malaikat datang menemui murid-murid Tuhan Yesus. Menguatkan, jangan takut gitu. Yesus yang kamu lihat, Yesus yang terangkat ke surga, ini malaikat bilang, yang kamu lihat ini kamu juga akan melihatnya nanti. Ketika dia akan datang ke bumi. Dan kamu gak usah takut, karena ada roh yang akan menolong kamu.
yaitu Roh Kudus. Nah, itu singkat ceritanya. Nah, setelah itu kan murid Tuhan Yesus terangkat ke sorga, mereka dikuatkan, terus mereka tuh kumpul di Yerusalem. Di mana? Di kamar loteng. Nah, itulah dinamakan Pentakosta pertama. Itu udah dibahas ya di part-part sebelumnya. Di situ Roh Kudus dicurahkan, banyak bahasa roh, murid-murid terima bahasa roh, murid-murid berbahasa-bahasa lidah yang lain. Wah, banyak sekali. Nah, yang aku mau bagiin, apa kelanjutannya setelah itu? Apa yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus setelah mereka penuh dengan Roh Kudus? Setelah mereka berbicara atau berbahasa roh, setelah mereka mengalami Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi? Nah, ini ya, salah satu ayat 8 kan dibilang seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan bilang, kamu tuh jadi saksiku. Enggak titik kan? Kamu tuh jadi saksiku. Tuhan bilang di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, Koko akan bahas tentang Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Ternyata sebagai seorang Kristen, seorang yang percaya Tuhan, harus menjadi saksi. Hukumnya wajib. Ya, bukan gak jelas, wajib hukumnya. Hukumnya wajib, kita harus menjadi saksi. Ya, karena kalau nggak ada kita, nggak ada murid-murid Tuhan Yesus. Kalau pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus berhenti di kamar loteng, ya. Kalau pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus berhenti di kamar loteng di penuh Kudus, cuma berhenti di situ, nggak kemana-mana, kita nggak akan pernah dengar tentang Injil. Kita nggak akan pernah dengar tentang keselamatan. Bahkan kita mungkin nggak akan tahu Yesus itu siapa. Pertanyaannya, kenapa kita bisa tahu, kita bisa percaya, dan Koko bisa bagiin tentang Yesus? Karena ada peran murid-murid pada saat itu. Mereka nggak diam. Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, hati mereka, roh mereka menyala. Mereka pokoknya, aduh nggak tahan lagi. Aku harus beritain ini apa yang aku rasain. Aku pokoknya harus kasih tahu semua orang. Karena Tuhan juga bilang, aku harus menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, ke ujung bumi. Berarti semua orang harus dengar tentang nama Tuhan Yesus. Nama Yesus itu siapa? Nah, ini yang mau aku bagiin. Supaya kita juga menangkap, kita nih sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang diselamatkan, yang ditebus, gak hanya cukup sampai kita. Gak cukup sampai di saya. Tapi buat orang lain juga. Nah, next. Nah, Koko menyelidiki, ya kayak detektif. Ya. Menyelidiki, sebenarnya saksi di sini tuh apa sih gitu ya? Lebih jelasnya tuh apa gitu? Dan bagaimana saksi di sini yang dimaksud Tuhan tuh apa? Yerusalem lagi, Yudea, Samaria, dan ujungnya apa nih? Saksi itu apa sih gitu? Nah, ini Koko buka referensi, beberapa referensi. Jadi Koko simpulkan, ini nih yang mendekati gitu ya. Simpulkan, ini aja deh gitu ya. Jadi saksi dalam Kisah Rasul 1 ini bicara tentang apa? Menyingkapkan dan memperdalam kehadiran Yesus kepada orang lain. Yang kedua, memberikan kesaksian tentang seluruh kebenaran itu. Yang ketiga tuh menginsafkan, menyadarkan orang. Sebenarnya 3 hal simpel ini yang kita harus bawa ketika kita menjadi saksi. Ya. Sama. Mungkin kita pergi, mungkin kita jalan. Oke, ketemu orang yang gak kenal Tuhan, atau Tuhan suruh kemana, ke tempat apapun, ketemu dengan orang baru yang kita gak kenal, ternyata belum kenal Yesus. Gimana kita bisa menceritakan tentang Yesus? Orang itu akan bertanya, kamu percaya Tuhan? Tentang Yesus, siapa Yesus itu?
pokoknya ikut aja lah gitu. Percaya aja udah, percaya aja. Zaman sekarang nggak bisa seperti itu. Zaman dulu mungkin bisa. Oh udah, mau sembuh kan? Ayo ikut aja pokoknya, ayo ikut yuk. Percaya aja sama Yesus, ayo sembuh. Zaman sekarang nggak bisa, semua pakai logika. Memang Allah kita nggak bisa diukur dengan logika, tapi kita menjelaskannya harus dengan logika supaya mereka mengerti. Nah ini yang apa? Ini yang kita bawa, menyingkapkan kebenaran, ceritain tentang Yesus. Gimana bersaksi? Gimana kamu dulunya bisa kenal Tuhan juga? Oh aku dulu percaya Yesus. Koko lah gitu ya pribadi. Koko kenal Tuhan Yesus karena dulu diajak ke sekolah minggu. Bukan Koko dari lahir udah Kristen, bukan gitu. Tapi Koko lahir belum Kristen gitu. SD lah. SD diajak ke sekolah minggu. Suka-suka mereka gitu ya. Mau naik ke atas ya udah gitu. Jadi Koko pas datang tuh, seru ya, banyak teman gitu. Tiba-tiba mereka nyanyi. Aku nyanyi, ya udah ikut aja nyanyi gitu ya. Itu Koko bisa ceritain ketika ditanya, gimana kamu kenal Tuhan? Kenapa kamu percaya Yesus? Oke, nih dari awalnya. Saya percaya Yesus dari sini. Sekolah minggu apa itu? Hah? Kok minggu sekolah gitu kan? Kita bisa jelasin, oh iya ini namanya Sunday School seperti ini. Aku kenal Yesus di sana. Siapa yang ceritain Yesus sama kamu? Siapa yang ceritain? Kok masih ingat nama guru sekolah minggu? Chi Mei Hao. Ya. Sekarang kayaknya orangnya masih ada atau enggak tahu ya. Pokoknya nama Chi Mei Hao gitu ya. Dia sangat baik. Dia yang antar jemput, pokoknya baik lah. Dia kenalin Yesus. Bahkan aku udah kenal Tuhan, dikasih Alkitab. Setiap minggu kalau kita udah baca Alkitab dikasih tempelan tuh yang pokoknya pernak-pernik gitu, kecil-kecil tempelin. Kamu udah baca mana? Mazmur Ci, ya nih tempel ya. Minggu depan kamu baca mana kemarin? Gak baca, oh ya sekarang baca, nanti Cici kasih lagi. Kasih lagi, jadi oh iya gitu. Hal simple, sederhana, itu kita bisa ceritain. Oh gitu ya kamu kenal Tuhan. Hal simple, sederhana, itu kita bisa ceritain. Oh gitu ya kamu kenal Tuhan Yesus. Terus gimana caranya? Ya kita dituntun, kita berdoa dan sebagainya. Ya, bersaksi, saksiin tuh, memperdalam keadilan Yesus. Itu hal simple. Oke, karena itu mungkin, kalau orang ini kok nggak bisa kok kalau ngomong kita dari situ. Ketika kita ini mau menceritakan Yesus, ketika kita mau menceritakan Yesus sama orang lain, pasti Tuhan akan tuntun. Roh Kudus pasti tuntun. Oh, aku masuknya lewat sini nih kayaknya. Kalau lewat depan nih, panglimanya, tentaranya banyak nih, susah nih gitu ya. Pasti Tuhan kasih, oke, kamu masuk jalan samping gitu ya. Nah, kita bisa masuk, lewat sini. Ceritanya dari sini ternyata. Sampai sini nangkep ya, tentang saksi. Memberikan kesaksian tentang seluruh kebenaran. Bagiin, siapa yang situ? Aku udah kenal Yesus. Oh, berapa lama kamu udah kenal Yesus? Udah ya 10 tahun lah. Kenapa kamu bisa tetap percaya Yesus selama 10 tahun? Apa sih yang bikin kamu percaya? Ceritain. Biasanya itu kan jiwa-jiwa zaman sekarang ya, kalau bilang. Itu kritis pertanyaannya. Dan ketika kita cerita aja tentang kesaksian hidup kita, mereka akan nggak sendiri. Roh Kudus yang tuntun. Amin. Ceritain tentang kebenarannya, apa yang kamu alami dengan Yesus. Ya mungkin dia dari kalangan contohnya, orang ini orang yang yang suka merokok atau suka minum alkohol. Ayo masuk dari situ. Kalau kalian ada kesaksian, tapi kalau nggak ada, tanya teman kalian siapa yang temanku yang berasal dari situ juga, tapi udah kenal Tuhan, supaya dia dia bisa cerita. Kok berasal dari situ juga dulu gitu ya. Jadi kita ngomong sama orang itu, bisa kita ngomong, gimana? Kamu berhenti ngerokok gimana? Aku ceritain gimana aku berhenti ngerokok. Ya berhenti udah. Wah berhenti, aku nggak bisa kalau berhenti, bisa sesak dada ini gitu kan. Bisa, gimana gitu. Apalagi kalau habis makan gak ngerokok, gimana rasanya gitu. Harus wajib hukumnya. Aku bisa ngomong sama mereka, ya udah berhenti aja, niatin. Ada yang bilang, enggak ya, sehari kan segini, ya segini dulu lah, enggak. Kok langsung berhenti. Diniatin benar-benar. Minum-minuman juga sama kayak gitu. Itu hal yang bisa
Sama kayak kita makan nasi deh. Siapa yang suka makan nasi? Semua ya. Kok juga gitu. Tapi ini lagi diet nih. Udah turun 1 kilo nih. Jadi sama kayak makan nasi gitu ya. Gimana, ini Koko pribadi kan. Jadi 2 minggu ini tuh Koko diet, gak makan nasi. Malam gitu ya. Siang masih, tapi malam udah enggak. Gitu. Kenapa? Karena satu dan lain hal gitu ya. Dia Koko diet. Kata istri, timbang dulu sebelum diet. Oke, timbang. 87. Timbang. Waduh, bahaya nih 87 gitu kan. 2 minggu diet nih gak makan nasi. Malam timbang lagi. 86, lumayan. Gue bilang 1 kilo gitu ya. Sampai itu, wah ternyata kalau diniatin bisa. Nah, maksud Koko tuh kayak gitu. Kita pun kalau diniatin. Memang awal-awal berhenti makan nasi gimana rasanya? Malam-malam apalagi habis pelayanan gitu kan, minggu. Waduh, all you can eat gitu ya. Ayo gitu ya. Gitu kan. Pasti kan gak tahan gitu. Sehari 2 hari, aduh Koko juga tersiksa. Yang biasa makan nasi malam tiba-tiba enggak. Aduh kayak gimana gitu. Tapi ya udah, komitmen kaferan. Ayo bisa gitu. Disiasati dengan apa? Makan buah gitu ya. Udah makan buah aja gitu. Gak makan nasi lagi. Nah, sama. Ternyata ketika kita berencana rokok, minum dan sebagainya, gimana kita bisa berhenti? Ada orang-orang juga di sekitar. Makanya kita bisa bilang, makanya kamu udah ikut cool yuk sama aku gitu. Ya, aku jamin kamu berhenti deh. Rokok, kamu akan berhenti minum. Kenapa ada orang-orang yang ingetin, yang mengcover seperti itu? Mengisapkan nih, menyadarkan lah bahasanya gitu ya. Nyadarin. Jadi saksi yang dimaksud di Kisah Rasul tadi itu menyadarkan orang gitu. Selama ini, oke, kita siapa nih? Oh ini, kita mau injilin ini. Kita mau ceritain tentang Yesus. Coba, dia mau nanya apa nih, ngomong apa? Apa yang dia bicarakan? Oke, dapat poinnya. Oke, ini. Kita mulai masuk pelan-pelan. Ngomong aja tentang kebaikan Tuhan. Kembali bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kamu ceritain apa yang kamu rasain, apa yang Tuhan lakukan buat kamu. Ya, Koko pernah konseling satu orang, dia nggak di sini. Aku hanya buka dengan pertanyaan, ya udah cerita aja gitu ya. Ya kan orangnya gitu ya, nggak simpel, pokoknya nggak bisa berbelit-belit ke orang, nggak intinya gitu. Aku bilang ya udah cerita aja gitu. Cerita dia, udah selesai, udah boleh saya cerita. Oh boleh, cerita kesaksian kehidupan Koko semua, gimana perjalanan hidup Koko. Nangis dia gitu, nangis gue. Iya sih pas kalau Koko iya ya pas lihat lagi ya sih, kalau pas lagi ngalamin gitu kan Koko nangis juga gitu ya Tuhan ini. Tapi ketika udah jalanin, ketika lihat pertolongan Tuhan tuh kayak ya udah, emang Tuhan udah tolong gue, udah bebas, udah Tuhan merdekakan, ya udah gitu. Tapi buat mereka itu kayak ya menyadarkan jadinya. Iya ya, ternyata masih ada Tuhan sebaik itu. Masih ada Yesus yang sebaik itu. Masih ada Yesus yang serendah hati itu. Masih ada Yesus yang mau menerima kita yang udahlah gitu. Kalau surga tuh ya, kalau mau ada ininya apa, ada takarannya gitu, kita udah blacklist semua nih, blacklist gitu. Tapi Yesus enggak, terima gitu. Nah, gimana orang bisa tahu itu? Kita harus jadi saksi buat mereka. Amin. Ya, amin. Tapi jangan juga kalian nanti tengah pasar bawa mikrofon gitu ya. Percaya Yesus, bertobat gitu. Wah, jangan, nanti kalian ditangkap bawa ke Polres gitu ya. Jangan juga gitu. Ya. Tapi pakai hikmat gitu ya. Ketemu 1 lawan 1 gitu kan, ketemu ngobrol dan sebagainya. Oke. Nah, Kisah 1 tadi kan berbicara tentang saksiku. Yang pertama di Yerusalem, boleh next. Saksiku di Yerusalem. Nah, Yerusalem itu berbicara tentang apa sih? Kalian kan bingung kan? Berarti aku apakah harus ke Yerusalem, ke Israel gitu ya, ke sana? Terus aku bercerita tentang Yesus di sana? Ya enggak juga gitu ya.
Aku bilang sama teman-teman semua, sama tim worship, kalau ketemu, ada bilang seperti ini, kok pernah bilang, gini loh, kita jangan membatasi pasukannya Tuhan. Kadang kita pengen, ini, oke, aku harus jadi saksi, aku harus memuridkan, aku harus membawa banyak jiwa. Tapi kalau bukan porsi kamu, belum ada di porsi itu, kamu jangan. Gitu. Karena apa? Nanti kamu yang kebawa. Maksud koko tuh, pasukan Tuhan ini banyak. Ya, pasukannya Tuhan tuh banyak. Mungkin daerah ini pasukan B. Bukan aku nih. Oh, mungkin daerah ini pasukan A. Oh, daerah ini pasukan C. Ngerti ya yang koko maksud? Jadi jangan sampai kita, semuanya pokoknya kita harus hajar gitu ya. Enggak juga gitu, ada porsinya masing-masing. Amin. Ya, sesuai porsinya. Nah, Yerusalem itu berbicara tentang apa? Tentang keluarga. Ya, orang tua, kakak, adik, suami, istri. Gimana? Kalian udah jadi saksi belum di situ? Adik-adik sekolah minggu, kan gitu ya. Gimana? Ayat hafalannya apa? Minggu lalu. Gimana? Kita udah jadi saksi belum di keluarga? Yerusalem tuh berbicara apa? Jangan jauh-jauh, keluarga dulu. Yang kita, aku kok dapat dari Tuhan. Sana kok, Timur Tengah gitu. Yang terpencil kok, daerah terpencil. Iya, boleh. Tapi keluarga kamu gimana? Nah, bagian orang lain kok, bagian orang lain. Aku keluarga yang lain aja, keluargaku orang lain. Enggak, kamu loh. Tuhan udah bilang Yerusalem. Yerusalem kamu. Keluarga. Nah itu kalau bilang porsinya. Kalau di keluarga kamu belum, ya kan dibilang kok ketika kita melayani orang kan, bahwa kita akan dilayani orang, iya sih gitu. Tapi kamu ada hati gak buat keluarga kamu? Melihat keluarga kamu yang belum kenal Tuhan, tante kamu, om kamu, adik kamu mungkin, saudara kamu yang dekat, yang jauh, yang mungkin ketemunya gak tahu setahun sekali gitu, cuman via chat, atau ada yang di luar negeri dan sebagainya. Gimana? Apakah kita masih berdoa buat mereka? Apakah kita masih bawa mereka dalam doa-doa kita? Ataukah kita masih meluangkan waktu buat mereka? Hanya sekedar mungkin bapak kita belum kenal Tuhan. Mungkin orang tua kita, mama kita belum kenal Tuhan. Apa kita sediain waktu buat mereka? Atau kita di rumah hanya kayak orang kos, tahu ya orang kos ya. Pagi bangun, mandi, kerja. 9 ke 5, ke 6, lembur, pulang malam. Tok masuk, ganti baju, mandi, makan, tidur. Kayak gitu terus tiap hari. Libur pun me time sama teman-teman dong gitu. Tuhan bilang Yerusalem loh. Yerusalemmu gimana gitu. Kayak mana gitu kan bahasa ini. Kayak mana Yerusalemmu gitu. Ya, mungkin agak keras firman hari ini, tapi gak apa-apa. Supaya kita sama-sama ngerti. Karena ini penting. Berawal dari sini. Ketika Yerusalemmu berantakan, Yerusalemmu gak kamu pikirin, bahaya kok bilang. Ini harus dipikirin. Kamu boleh menangkan banyak jiwa di luar. Nah Tuhan, ayo. Ya, keluargamu gimana? Wah, kok gak tahu sih keluargaku seperti apa. Kok bilang seperti ini, semuanya ada musimnya, semuanya ada porsinya. Yang penting gini loh, yang penting kamu tetap miliki hati. Koko juga sampai sekarang nih masih bergumul buat kakak Cece Koko. Sampai sekarang dia belum kenal Tuhan. Satu lagi gitu dalam keluarga. Sampai sekarang Koko bergumul. Apa Koko gak ceritain Yesus sama dia? Ceritain gitu. Ceritain gitu, ngobrol. Kadang memang jauh kan, gak sering ketemu, tapi ada grup keluarga gitu ya. Kadang Koko bagiin ayat kayak apa gitu ya. Bagiin, bukan dalam berupa ayat, tapi dalam berupa cerita. Tapi ya seperti itu caranya untuk Koko terus. Di hari rayanya dia, Koko
ngucapin, kau tetap telepon baik sama ponakan-ponakan kau ada berkat kau kasih gitu ya. Ya, tapi kau rindu karena kalau kau langsung ngomong tentang Yesus sama dia udah tahu kau pendeta gitu pasti, udah gitu ya. Tapi kau nggak mau, yang tadi berarti pintu depannya nih banyak nih panglimanya bahaya gini. Harus cari jalan yang lain, cari lagi sampai sekarang. Kau terus setiap kau berdoa satu doa kau bawa dia. Supaya apa? Supaya dia kenal Tuhan. Kau nggak mau di surga sendirian. Kau pengen juga satu gitu. Mereka juga datang sama Tuhan. Dukung doa gitu ya. Terus, nah makanya itu yang ketika kau siapin ini, iya diingetin lagi gitu. Ya pelan-pelan. Memang butuh waktu. Kau tahu teman-teman di sini juga sama. Yang harus memenangkan keluarganya perlu waktu. Bayar harga. Ya kan? Kau tahu. Harus nangis setiap hari. Oke gitu. Tapi ya itu tetap punya hati untuk keluarga. Ya. Bukan berarti kita kau Feb nih ngajarinnya untuk mi terus gitu. Gak pernah untuk yang lain. Enggak, yang ini dulu, ini dasarnya. Puji Tuhan kalau keluargamu sudah dimenangkan, ya udah bisa. Murid-murid Tuhan Yesus pun boleh next. Mereka semua ini kalian baca di Kisah Rasul tuh sama. Dipenuhi Roh Kudus, di Yerusalem mereka kumpul. Kalau kalian baca Kisah Rasul, disitulah ada nanti muncul pelayanan meja namanya. Misalnya muncullah pelayanan dari mana? Dari sini. Dari Yerusalem. Muncul tuh pelayanan. Oh ternyata harus diangkat nih satu orang. Dia akan tuh kayak gini. Itu dari sini semuanya. Dari sini semuanya. Ya. Boleh lanjut? Nah nih ayatnya Kisah Rasul 1 ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka ialah tadi ya, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara. Maksudnya gini, caranya gimana? Murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus terangkat, mereka pulang. Ya udah, bertekun dengan sehati. Dalam keluarga nih, di keluarga yang kenal Tuhan ada berapa orang gitu. Simpelnya contohnya seperti itu. Berapa orang nih di dalam keluargamu yang ada kenal Tuhan? Kok lebih dari satu? Oke, berkumpul sehati. Ya tadi, kok bilang kan punya hati dulu, berdoa. Papa kita belum kenal Tuhan, oke. Yuk. Mama, adik, kakak, ayo kita bikin mesbah. Mungkin kalau kita ngomong Yesus langsung, kita bisa di perang dunia kelima gitu ya. Tapi gak apa, kumpul dulu aja berdoa. Pelan-pelan berdoa. Minta deh sepakat. Kan ayatnya bilang ketika 1-2 orang berkumpul, meminta dalam namaku maka aku hadir. Apapun yang diminta Tuhan kasih. Imani ayat itu. Imani sampai nanti Tuhan kasih hikmat. Oke, sekarang ngomong. Oke, ini caranya kamu ngomong. Kalau perlu sharing dengan mentor, sharing dengan kakak rohani, dengan teman, dengan circle kamu di Cool. Aku pengen menangin ceceku, sampai sekarang aku belum bisa masuknya dari mana, bingung juga kok. Yuk kita akan kuatin, yuk gimana caranya. Kita doa dulu sama-sama. Ini murid-murid. Bertekun dalam hati berdoa mereka. Sampai Roh Kudus dicurahkan, akhirnya dia kasih hikmat, aku harus menginjil. Oke, harus pergi. Kabarin Yesus. Amin. Sampai sini nangkep sesuatu? Ya. Boleh next. Yang kedua adalah di Yudea. Sebenarnya Yudea dan Samaria tuh kalau lihat petanya Yerusalem, Israel yang lama tuh itu hampir sebenarnya itu satu daerah aja gitu. Cuman kok bagiin gimana Yudea sekarang itu seperti apa? Yerusalem tuh kan bicara tentang keluarga, ini Yudea tuh seperti apa? Yudea tuh bicara tentang di luar rumah. Sekolah, pekerjaan, pelayanan. Ini juga penting. Gimana keluargaku belum menang? Ya tadi yang penting kamu punya hati dulu tetap. Meski belum menang. Ketika nanti ditanya gimana keluargamu, ya tapi aku tetap doain. Tetap aku ceritain Yesus pelan-pelan kok. Oke. Maksud kok tuh jangan sampai ditinggalin gitu. Tetap terus gitu.
bawa dalam doa dan sebagainya. Nah di luar rumah, di sekolah, nggak bisa kok, aku yang Kristen sendiri di sekolahku gitu. Itu yang koko rasain. Koko dari SD sampai SMK, sekolahnya itu kan sekolah negeri, bukan sekolah swasta. Yang kenal Yesus, yang Kristen istilahnya gitu ya, itu cuman koko sendiri. Dan setiap pelajaran agama, mungkin kok udah ceritain ya, setiap pelajaran agama tuh koko selalu ditanya sama guru agama, Febri, kadia gitu. Kadia itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Sunda. Nah dia tahu tuh, sini gitu kan, kadia itu kesini, bahasa Sunda. Mana pelajaran agama rek di luar atau di jero gitu kan? Di mana? Nah, bahasa Sunda gitu. Terus selalu ditanya gitu. Setiap pelajaran agama kok selalu dipanggil. Kamu mau istilahnya pelajaran agama nih, kamu mau ikut di dalam atau kamu mau tunggu di luar? Itu bisa di kantin. Awal-awal kok tuh milihnya tuh di luar. Luar aja gitu kan, bisa di kantin, diam aja gitu kan, atau ya bisa main-main di sekolah gitu. Tapi lama-kelamaan, tiap udah kenal Tuhan kan, udah kenal ngerti, akhirnya enggak lah, di dalam aja gitu ya. Orang berpikir, Febri di dalam, bentar lagi login gitu ya. Enggak, gue punya iman yang kuat lah, istilahnya iman gue udah bertumbuh lah gitu ya. Gue di luar dengerin aja, kayak gini, gini bahas ini, gini seperti ini, oke. Sampai suatu ketika SMP gue ingat, mau ujian. Feb, kamu dipanggil sama guru agama kantor. Ini mau ujian agama, pengambilan nilai dulu tuh masih semester ya, catur bulan atau semester, aku lupa ya. Pokoknya antara itulah. Nilai, pokoknya mau kenaikan kelas gitu ya. Kamu mau ujiannya tuh dari gereja atau dari sekolah? Enggak bu, aku mikir enggak, dari sekolah aja bu. Serius sama Feb? Iya. Ya, oke, ya udah, dia kasih soalnya. Ujian lah ya, ujian itu sama ya dengan agama mereka gitu, kok ujian. Kok isi? Karena aku tahu yang diterangkan ya, kok tulis aja gitu. Ini gitu, ini. Cuma aku bilang kok Pak, Bu, kalau yang nulis bahasa ini, aduh saya angkat tangan, nggak ngerti Bu itu. Nggak apa-apa, kamu yang ininya aja, yang teorinya. Oke Bu. Bahkan singkat cerita, kelas 3 akhir nilai koko tuh sampai dipanggil lagi. Feb, kamu ini nilai akhir ya, kelulusan mau dari sekolah ditanya lagi atau dari gereja? Kenapa Bu gitu? Kan dia bilang gini Bu, karena kamu nilai dari sekolah aja udah paling tinggi di angkatan kamu. Iya serius. Nanti kalau nggak percaya datang ke SMP 5 Garut, kamu bisa tanya itu ya guru agamanya. SMP Negeri 5 Garut, nah telepon, Bu pernah ada murid ini nama guru agamanya Ibu Ai gitu ya. Sampai kok dibilangin, kok dalam hati ketawa, ya udah Bu dari sekolah lah gitu ya. Kalau dari gereja aduh ujian lagi, kadang pusing juga gitu jawabnya. Udah Bu dari itu aja gitu ya. Ngerti ya? Di sini kok ngerti di situ. Jadi orang-orang tuh yang teman kok bahkan ya itu kelas 2 atau kok lupa. Pokoknya setelah itu tuh bayangin ya, yang percayaan agama yang lain belajarnya tuh sama Koko. Gue bilang kalian nggak salah ya, tapi Feb nilai mana yang ini tinggi katanya. Iya tapi kan yang guru terangnya itulah aku bilang kan yang diisi. Gue bilang iya mereka tuh dibawa ke sama mereka belajar sama. Aneh makanya gue bilang aneh gitu kan. Sampai ada satu orang gitu. Sampai dia pernah 5 orang Natal Koko undang Natalan nih di gereja. Kamu mau ikut nggak Natalan di gereja? Ayo datang ayo, pengen tahu di gereja kayak gimana. Datang mereka ke gereja Natalan gitu. Kau bilang nanti kamu jangan kaget ya, maksudnya nggak apa-apa gitu. Kenapa yang tadi? Koko bisa mengintervensi mereka gitu. Jadi mereka datang tuh Natalan di GBI di gereja kok di Garut. Sampai kemarin aku bingung, Feb ini dari mana kamu bawa? Pak gini, oh iya. Tapi ya nggak tahu ya mereka percaya Tuhan apa enggak. Tapi setidaknya ngerti ya, jadi saksi gitu. Hal yang simpel gitu. Ya, bukan berarti kalian harus sama kayak Koko semua, pindah ke negeri ya, semualah pindah ke negeri gitu. Enggak. Kalau memang udah ada di swasta dengan bisa itu ya udah. Tapi buktiin dong gitu. Kalau kalian tuh benar-benar jadi saksi. Gitu. Ini semua orang akan melihat siapa sih, gitu. Baru masuk tuh guys. Pekerjaan juga. Kasih yang the best. Jangan yang lain main di bawah tangan gitu ya. Kita ikut-ikutan juga gitu.
Kan cuan gitu, kita harus mikirin cuan sekarang ini. Ekonomi lagi susah kok gitu. Kalau kita nggak ikut cara main mereka, aduh gimana kok. Kita nggak bisa. Koko bilang ya, berani bayar harga untuk tetap ada di jalur benar aja. Tuhan akan bukan. Koko dengar banyak kesaksian dari kalian sendiri di tempat ini. Jika kalian benar, ya banyak ya. Semalam aku baru dengar ya, kalian dipromosiin dan gini sebagainya, dan luar biasa buat Koko. Bener aja gitu, bener aja. Pegang itu, jadi saksi. Pegang kebenaran itu tadi ya, menginsafkan, menyadarkan, insafkan itu, bukakan kebenaran itu. Kalian jadi beda. Memang di dunia kerja nggak mudah. Kalian pasti akan dibenci, mungkin untungnya sedikit. Tapi kalian berjalan dalam Tuhan, sama-sama Tuhan dalam kebenaran, yang sedikit itu bisa jadi banyak. Buat kalian sedikit tapi Tuhan bisa jadikan banyak. Amin. Ya. Koko ngomong gini juga bukan Koko menggurui atau aku nggak tahu sih dunia kerja kayak gimana gini. Yang Koko tahu ya, Koko juga dengar dari banyak kesaksian teman-teman yang kerja juga. Ketika mereka menjadikan firman Tuhan itu kebenaran yang mereka terapkan, beda kok. Gitu. Orang lain, musimnya kok lagi gini kok seperti ini. Harus ada kok di bawah tangan gitu, atau caranya harus kayak gini kok supaya seperti ini. Iya gitu. Mungkin kelihatannya cuannya besar, iya gede gitu. Tapi itu bisa sekejap. Datangnya cepet, keluarnya juga cepet gitu. Tapi kalau yang dalam Tuhan memang gak banyak, sedikit. Sama kayak 5 roti dan 2 ikan. Gak banyak kan, sedikit. Tapi buat Tuhan, ketika dia lihat anak ini bahkan bisa kasih makan orang Israel tuh berapa ribu orang, bahkan sisa 12 bakul. Amin. Dalam kerjaan pun seperti itu. Please tetap kebenaran itu nomor 1 dimanapun. Pelayanan, saksi kok di pelayanan. Pelayanan kan orang terang semua kok. Gak perlulah aku jadi saksi kok di pelayanan. Aduh, silau men gitu ya. Enggak guys, ini juga penting. Jangan kalian pikir orang yang semua melayani udah kayak malaikat semua. Enggak. Atau kalian berpikiran bahwa gereja itu tempat orang-orang yang kudus semua gitu. Enggak guys, jangan berpikiran seperti itu. Gereja adalah tempat orang-orang yang tentu Tuhan bilang, aku datang ke dunia ini mencari orang yang berdosa. Gereja tempat-tempat orang yang berdosa. Jadi kalau kalian masih melihat, kok gini kok gitu, ya memang ini tempatnya. Mereka datang semua untuk dibenerin. Justru kalian kalau melihat, kayak gini, kayak gitu, justru kalian gimana caranya, yuk sama-sama. Ketika kalian dikasih jiwa-jiwa, nih, baru lepas dari rehabilitasi narkoba, gimana? Aduh jangan kok, itu bukan aku, itu bukan bagian gue. Kan aku bilang porsinya. Enggak, justru itu orang seperti itu. Jangan kalian, di pelayanan sama gitu. Ada up and down-nya orang yang melayani ini. Aku udah 12 tahun di dunia pelayanan, 2009, 10, 14 tahun. Jadi sangat mengerti sekali dunia pelayanan itu seperti apa. Ya, jadi kita perlu juga jadi saksi. Pegang kebenarannya. Jangan lihat pemimpin, jangan lihat siapapun, kebenaran yang kalian tegakkan. Berdiri di kebenaran. Pemimpin kalian bisa mengecewakan kalian, kok belak-belakan. Rekan-rekan kalian bisa mengecewakan kalian. Pendeta kalian bisa mengecewakan kalian. Tapi kalau kalian pegang kebenaran, kalian mendalam Tuhan, kalian akan mengerti, aku ke gereja lihat Tuhan. Aku gereja karena aku ngerti, aku harus ke Tuhan. Nah itu, aku juga harus jadi saksi nih dalam gereja. Karena gereja itu tempat-tempat orang-orang yang berdosa juga, bukan orang yang kudus semua. Kita harus jadi saksi juga. Amin. Next, Cece Sally. Oke, yang ada di Yudia itu siapa? Memang Koko nggak menemukan ya secara langsung, secara pas gitu ya. Dari semua
tafsiran referensi yang aku baca. Tapi kurang lebih mereka menjelaskan bahwa ya itu Petrus dan Yohanes yang pergi, ya. Boleh di next ayat ya ini Kisah Rasul 4 dibilang, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba ditanya imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan. Nah, ketika kita menyadarkan orang tentang Yesus, tentang kebenaran itu, pada saat itu Petrus dan Yohanes ini yang mereka alami. Gambarannya seperti itu. Waduh, kayaknya kok nggak usah deh kalau gitu. Aku nggak mau lah cerita tentang Yesus. Tanya penjara kok gitu. Pada saat itu ini harga yang harus mereka bayar. Karena mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berapi-api, menyala abangku gitu kan. Mereka harus beritakan Yesus karena lagi menyala-nyala gitu kan. Ajar di mana-mana pokoknya cerita tentang Yesus. Petrus dan Yohanes. Yang mereka ditangkap. Tapi lihat nih. Tetapi di ayat 4 tuh, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi 5.000. Lihat dahsyatnya. Ketika ada harga yang kita bayar tentang Yesus, emang gak mudah kok bilang. Ya kalian mungkin cerita Yesus jadi saksi di tempat kerja kalian, di tempat kuliah kalian, di sekolah kalian. Ya mungkin itu akan jadi kayak angin lalu. Tapi lihat nih, suatu saat pasti ada orang yang percaya. Suatu saat pasti ada yang, Jeff, yang kamu ceritain tentang Yesus tuh, aku pengen tahu lebih deh. Gitu. Pasti ada. Sama kayak koko tadi di sekolah, zaman dulu gitu. Ya, gak usah takut. Ketika kalian melihat, ada yang dimenangkan, ada yang jadi percaya, itu udah cukup. Itu udah cukup buat kita. Oh iya, terima kasih Tuhan. Bahkan di Alkitab dibilang, satu orang diselamatkan, seluruh surga bersuka cita, bersorak-sorai dibilang. Jadi itu udah cukup. Amin. 2 poin terakhir, next. Nah, Samaria, saksiku di Samaria. Ini Samaria tuh berbicara tentang apa? Orang yang berbeda, agama, ras, suku, gitu ya. Pokoknya orang yang berbeda. Terus orang yang gak kenal Tuhan. Orang yang pegang adat istiadat. Kalau ceritain sedikit, orang Israel pada saat itu dengan orang Samaria tuh gak bestian gitu ya. Sekarang tuh dibilangnya bahasa Israel tuh gak besti mereka. Karena apa? Karena tadi beda sukunya, beda ini dan panjang lagi kalau diceritain ya. Itu panjang sekali ceritanya. Tapi intinya mereka gak bestian ya pada zaman itu. Dan pokoknya setiap ketemu orang Samaria, pokoknya jangan deh kamu kalau orang Samaria. Gak usah gitu orang Samaria tuh. Aduh, pokoknya gini-gini nih. Itu udah turun-temurun dari zaman kakek kamu gitu. Kamu gak usah deket sama orang Samaria gitu. Boleh next? Nah ini petanya ya. Yerusalem, Yudea, Samaria. Nah inilah petanya. Ini yang sebelah sini nih. Ini yang lama ya, peta lama ini bisa dicari juga. Kurang lebih dulu tuh seperti ini ya. Yang modernnya yang inilah. Ini yang sekarang. Samaria tuh nah inilah ya, jadi West Bank. Israel tepi barat atau Palestina atau West Bank. Jadi tepi barat tuh sampai sekarang ya masih diklaim oleh Israel dan Palestina. Aku gak akan bahas tentang itu, tapi ini sampai sekarang masih jadi perebutan gitu. Tapi di sana banyak juga orang Israel yang tinggal, orang Palestina juga banyak yang tinggal, tapi masih dari daerah perebutan. Ya memang dari dulu dan sampai sekarang pun seperti itu. Jadi mereka sangat tidak ngerti ya. Aku gak akan bahas panjang lebar tentang Israel dan Palestina. Orang yang kenal Tuhan. Oke, siapa murid Tuhan Yesus yang ke sana? Boleh next. Filipus. Di mana kok ayatnya? Next. Kisah Rasul 8 ayat
Pak, nih kebaca nggak? Baca lah ya. Oke. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan beritakan Mesias, itu Yesus, kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar permintaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh itu sambil berseru dan dengan keras dan sebagainya, yang lumpuh, yang timpang, hanya sembuhlah, ceritanya seperti itu. Dan yang pokoknya yang ahli sihir semuanya ya, nanti kan baca sendiri, diselamatkan. Jadi Filipus pergi ke sana. Yang tadi menyala-nyala dia kan, nyala, oh ya udah, aku ke Samaria gitu kan. Padahal dibilang Tuhan Yesus sendiri bilang, kamu jangan, ada ya ayat yang bilang bahwa kamu jangan ke sana gitu. Karena aku sendiri Tuhan Yesus ditolak di sana gitu. Lihat ya. Tapi Filipus dia berani. Pergi dia ke sana. Dan apa yang dia lakukan? Dia menangkan, ada namanya Simon. Ini bukan Simon Petrus ya, Simon yang lain gitu ya. Jadi Simon ini di situ tuh diceritain bahwa dia tuh ahli jampi, pokoknya istilahnya dukun lah ya. Dukun nomor 1 di Samaria. Dia menangin. Apa enggak geger tuh satu Samaria? Tiba-tiba Filipus datang, satu dukun yang namanya Simon gitu ya, orang yang ahli, percaya sama Yesus. Wah gimana ini istilahnya jemaatnya gitu ya, mengikutnya gitu. Yang setiap hari datang berobat mungkin ya, yang pengen lepas ini, kok dia percaya Yesus? Jadi semuanya percaya ceritanya. Bahkan dibenarkan. Lihat. Ya. Dan kalau kalian baca lagi, akhir dari kisah ya, kehidupan murid-murid Tuhan Yesus tuh, Koko bilang sangat tragis akhirnya. Ada yang mati dipenggal, ada yang mati di salib terbalik, ada yang mati digoreng, ada yang mati ini diikat pakai tali, ini diikat pakai tali, tangan diikat pakai tali, tangan kanan diikat pakai tali, pakai kuda ditarik ke penjuru mata angin. Banyak. Cuma satu yang kisah dari ininya mereka dia sangat apa ya, pokok endingnya bagus lah, happy ending gitu. Yohanes, dia diasingkan di Pulau Patmos. Itu pun diasingkan gitu, tapi dia nggak mati. Matinya tuh karena memang udah mati karena usia gitu. Tapi yang lainnya tuh tragis semua. Ini murid Tuhan Yesus zaman itu. Dan aku mau bilang memang jadi saksi ini nggak mudah. Cerita tentang Yesus. Mungkin kalau kalian baca sosial media, debatan, inilah aliran ini muncul, inilah. Aduh. Makanya kalian harus kuat dulu kebenaran ini. Tahu dulu Yesus sebelum kalian cerita Yesus ke orang lain, kalian ngalamin dulu Yesus. Kalian cari tahu siapa itu Yesus. Gimana cari tahunya Kak Pak Pendeta gitu ya. Gimana cari tahunya kita bisa tahu tentang Yesus? Baca Alkitab ini. Gak ngerti, tanya sama yang lebih ngerti. Buka referensi lain, baca komentari yang bisa bahasa Inggris gitu ya. Yang bahasa Inggrisnya jago, ayo baca gitu. Aku kok pusing baca komentari gitu ya. Kadang detail banget komentari. Atau baca yang simpel-simpel, ada tafsiran-tafsiran yang mengerti tentang ayat ini. Jadi kita tahu, gitu ngalah. Tuhan Yesus pada zaman itu, gini. Jadi kita bisa cerita. Bisa tahu. Gimana? Bangun koneksi, bangun hubungan, baca kitab lagi. Ya, Koet udah sampein di bulan-bulan lalu, ayo di awal tahun. Baca kitab tuh, ada di bagi aplikasinya, ayo baca gitu. Banyak pilihan, banyak sarana ya yang kita bisa dapatkan free gitu. Gratis, gak perlu bawa kitab yang tebel lagi, ada di handphone semua. Ayo baca gitu. Simple, sederhana. Jangan sampai orang yang gak kenal justru lebih tahu tentang Alkitab, tentang Yesus daripada kita. Tapi mereka milih untuk tidak percaya. Akhirnya mungkin kita jadi kebawa gitu. Jangan sampai. Ya. Itu yang membuat kita tetap menyala, tetap pegang iman kita. Apa? Karena kita terus tahu, Yesus seperti ini. Yesus suka marah gak? Bukan suka. Tuhan Yesus pernah marah gak? Pernah kan? Kalau yang lain mungkin yang gak tahu, Tuhan marah, gimana ceritanya gitu ya. Tapi Alkitab catat. Gimana ayatnya? Ayo cari tahu.
hafalan ya minggu depan. Sekolah minggu jadi. Ya, jadi ini ya intinya, ayo baca. Lihat Filipus, datang dia. Aku belum cari tahu ya gimana caranya dia menginjili si Simon ini gitu. Tapi pasti ada gitu referensi yang menceritakan tentang detailnya gitu. Kalau cari nggak ada gitu ya. Cuman mungkin ada di referensi yang lain. Yang kita nanti aku baca lagi, cari tahu lagi gimana sih cara dia menginjili Simon ini sampai ahli loh, dukun istilahnya, sampai dia mau percaya Yesus. Gak mudah loh itu, tantangannya gak mudah. Tapi dia bisa, Filipus bisa. Amin. Yang terakhir, yuk. Ujung bumi. Siapa yang berpikiran ujung bumi itu? Wah, di mana kok? Di mana ujung bumi itu berarti kutub kok, kutub ya, kutub utara gitu, kutub selatan. Ini kan ujung tuh kok bumi kan gitu. Enggak gitu. Itu artinya ya benar kalau bahasa Indonesia memang ujung bumi ya. Artinya mungkin seperti itu, tapi ujung bumi itu berbicara tentang apa sih? Boleh next ke ayatnya dulu biar gak bingung. Ujung bumi itu berbicara tentang Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Balik lagi ke yang atas. Ujung bumi itu di mana? Berbicara tentang baptis. Sorry, ada yang kelewat poinnya. Murid, memuridkan. Wah, lupa, kayaknya kehapus. Memuridkan. Membaptis, mengajar. Dan yang terakhir ada janji Tuhan, penyertaan Tuhan. Ujung bumi itu berbicara tentang itu ternyata. Memuridkan. Puji Tuhan teman-teman di sini yang udah terus memuridkan banyak orang, puji Tuhan, dan thank you. Tapi yuk terus sampai nanti Tuhan datang. Sampai nanti selesainya kapan? Tuhan sudah datang selesai. Tapi sekarang terus jadikan semua bangsa. Mikirin dulu keluarga kita dulu yuk. Jadiin teman kita di pelayanan, di pekerjaan, di sekolah, yuk muridkan mereka. Ajarin mereka tentang Tuhan. Sampai mereka mau dibaptis. Kenapa kau harus dibaptis? Itu tanda mereka percaya Tuhan. Kalau belum dibaptis gimana? Oh, belum afdol dibilangnya ya. Belum sah gitu ya, belum sah gitu. Harus dibaptis. Aku kan udah kau dibaptis percik waktu kecil gitu ya. Itu panjang lagi nanti kita bahas ya. Itu ada lagi pembahasannya gitu. Jangan di sini, nanti nggak cukup waktunya. Pokoknya harus dibaptis. Baptis tuh baptis Islam. Kita tuh di karismatik Gereja Bethel Indonesia percaya yang namanya baptis tuh baptis Islam. Baptiso itu artinya kan seluruh, menyeluruh, ditenggelaman ke air seluruh tubuh kita. Tanda manusia lama kita ditinggalkan, ketika kita bangkit, itu manusia baru kita. Hidup dengan manusia yang baru. Itu tanda kita percaya sama Tuhan. Dan yang poin yang terakhir adalah penyertaan Tuhan. Nah, ketika kalian tadi memuridkan, mengajar, membaptis, jangan khawatir. Ada penyertaan Tuhan. Tuhan bilang, aku akan menyertai kamu sampai akhir. Makanya ketika aku dengar kesaksian dari kalian, seperti ini kok, seperti ini. Dan kau tangkap, iya. Tapi kamu disertai Tuhan kan? Iya kok. Kamu disertai Tuhan kan? Iya. Keluargaku hancur kok, seperti ini, seperti ini. Tapi kamu disertai Tuhan kan? Iya kok. Mungkin kamu berasal dari background yang gak baik apa, tapi kamu disertai Tuhan kan sampai sekarang. Coba lihat lagi, flashback lagi. Tanya Tuhan. Amin. Kesimpulannya, udah kesimpulan selesai gitu kan. Pulang-pulang, oh enggak cool ya. Kesimpulannya adalah ketika kita dipenuhi Roh Kudus, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi harus dibagikan dengan cara menjadi saksi. Kayak mana jadi saksi? Yang pertama Tuhan bilang di Yerusalem, tadi ya, di Yudea, Samaria, ujung bumi. Amin. Yang mau jadi saksi bilang amin. Amin. Next, Caca Sally. Pertanyaannya ada di mana kita sekarang? Coba pikirin sama-sama. Di mana nih? Masih di Yerusalem? Nggak apa-apa. Kalau masih di Yerusalem ya udah gitu.
Kita terus menangin terus. Kayaknya kok aku masih di Yerusalem. Ya sudah di Yerusalem. Oh aku udah di Yudea nih kok, udah di Samaria nih. Ujung bumi gitu. Ya puji Tuhan gitu. Gak apa-apa. Kalau bersamaan ya apa-apa. Yang penting kamu tetap punya hati untuk mereka-mereka yang ada di Yerusalem, Yudea, Samaria. Mungkin kamu udah di ujung bumi. Oke, gak apa-apa. Tapi tetap ini harus kamu tetap punya hati. Amin. Kamu akan tutup dengan kesaksian. Boleh di next lagi. Ini dia. Gambar yang sebelah sini. Ini saya sendiri, kok sendiri. Kefas, mukanya lagi nangis karena gak mau difoto. Dia lagi bete dia. Itu istri Koko yang Koko sayangi. Jadi ceritanya seperti ini. Iya, ya emang bener gitu. Kesaksian Koko dari ini ya, dari sinilah ya. Kenapa Koko pajang foto ini? Jadi ini menurut Koko luar biasa. Dalam artian mungkin kalian ada yang tahu sebagian kisah kehidupan Koko ya seperti apa. Dan Tuhan tuh yang tadi di awal aku bilang tahun ini adalah tahun pintu yang terbuka. Jadi di tahun ini tuh benar-benar Tuhan bukakan semuanya. Pintu-pintu yang selama ini tertutup Tuhan bukain. Contohnya ini istri Koko. Sebelumnya dia di Tanjung Pinang. Di sana pelayanan di sana. Puji Tuhan, oleh karena Tuhan akhirnya ke Batam. Dan kita bisa sama-sama. Jadi Koko tuh baru selama nikah ya, baru sama-sama full team ya. Full team bertiga tuh ya tahun ini, tahun Juli, tahun lalu lah. Sampai sekarang ini baru mau setahun ya, baru mau setahun. Kita yang sama-sama nih tiap hari di rumah, kemana sama-sama gitu ya. Itu baru nih setahun. Selama dari nikah tuh terakhir Kefas lah, 2019 Juli Kefas terakhir. Cuma sebulan di Batam bayangin. Dan dia harus ke Tanjung Pinang. Koko di sini, oke, Koko Jeff. Koko di sini, Kak Vera dan Kefas harus di Tanjung Pinang. Dulu masih umur sebulan dia harus di sana karena pelayanan dan seperti itu ya. Dan buat Koko itu kayak, ngerti gak sih nanti kalian akan jadi orang tua gitu ya. Nextnya mungkin di tahun depan, siapa yang duluan jadi orang tua gitu ya. Berpisah dengan istri, dengan anak, harus LDR. Nggak lama Koko, cuma 4 tahun gitu ya. Bayangin 4 tahun gue harus LDR. Dari 2019 mungkin September, Oktober gue lupa, terus LDR. Awal itu sangat berat buat Koko. Sampai, waduh gimana, pas masih kecil, masih sebulan. Makanya kalau dulu masih di Simol Koko sering ngirang, pas firman belum selesai Koko sering tiba-tiba Koko mana Koko nggak ada gitu ya. Itu Koko harus ke Tanjung Pinang, harus ngejar ferry gitu ya. 2019 masuk lagi pandemi gitu ya 2020. Waduh itu buat Koko pergi tuh harus apa namanya swab. Dulu swabnya harus dicolok-colok di hidung kan. Terus ada pakai udara, yang udara tuh yang tiup apa gitu ya. Tiup gitu ya. Sampai Koko ngalamin semua tuh. Jadi setiap di pelabuhan tuh waduh sampai harus pakai surat. Waduh Koko minta ke Ko Ayat tuh. Win tolong bikinin surat lah gue gitu gini. Oke Feb aman bikinin gitu ya. Untuk ini kan harus ada seperti itu bikinin. Dan wah itu dan puji Tuhannya selama pandemi COVID-19 berjalan setahun ya 2 tahun. Koko puji Tuhan gak pernah terpapar COVID. Padahal Koko tiap minggu harus pergi Pinang, Tanjung Pinang. Selasa pagi pulang ke Batam. Ini naik ferry terus. Puji Tuhan, kamu gak pernah terpapar. Nah ini kesaksian Koko. Kau liatin jalan, kau kan flashback. Oh iya Tuhan, bukakan sampai Juli tahun lalu. Akhirnya puji Tuhan kita bisa sama-sama. Itu buat kau kayak, doa Kefas terjawab gitu ya. Kau pernah bagiin. Luar biasa, dari dia gak bisa ngomong sampai bisa ngomong. Kalian bayangin gak sih nanti kalian punya anak gitu ya. Kau setiap Selasa pagi kalau mau pulang dulu ada si siapa Gerard tuh. Gerard tuh dulu di Tanjung Pinang tuh. Dia tinggal sebelah rumah Koko. Di Tanjung Pinang ya Gerard ya. Sebelahan tuh, jadi kok pagi-pagi tuh, ya dia lagi cuci piring. Kok pagi-pagi saat pagi tuh udah starter motor, iya tanya dia tuh. Mau berangkat ke Tanjung Uban, Tanjung Pinang ke Tanjung Uban. Naik motor, itu tiap jam 5 aku bangun, doa, semandi, siap-siap. Jam 6 aku harus jalan karena ngejar ferry 7.30. Roro 7.30. Itu aku lakuin berapa tahun. Dan yang bikin
Koko ngilu tuh ketika Kefas dia masih belum ngerti ya udah gitu. Tapi ketika dia udah ngerti, ketika motor tuh udah nyala, dia langsung bangun. Papa, katanya, Papa udah bisa ngomong tuh kayak, aduh Tuhan gitu ya. Jadi dan ya Koko harus melalui itu gitu. Orang tua baru punya anak gitu, harus LDR, harus itu kayak, ya gitu. Tapi itu yang buat Koko kadang-kadang mau nangis di situ, nanti nangis semua nggak ini juga gitu. Kayak Koko nangisnya tahu nggak di mana? Di jalan, pas lagi jalan dari Tanjung Pinang ke Tanjung Uban kan lumayan sejam tuh. Bisa nangis tuh dari keluar air mata sampai kering ya. Karena naik motor gitu. Jadi kayak aduh Tuhan itu kayak aduh berat banget gitu kayak aduh kadang kayak pas nanya aduh kayak itu yang aku laluin dan kamu gak pernah cerita sama orang lain. Aku selalu itu udah pasti ada saatnya dan puji Tuhan. Nah, udah singkat cerita itu Juli lah tahun ini, tahun lalu kita bisa sama-sama sampai sekarang. Dan Januari Kak Vera bukan apa ya, dia gak nge-play lamaran kemana-mana enggak. Tiba-tiba Tuhan bukain. Satu ini hubungin. Dokter Vera, gini. Tanya gimana? Gue bilang ya udah kalau memang serak dengan hati, dengan apa semua dan gak mengganggu, oke. Masuk. Sebulan kemudian, Dokter Vera gini. Loh, kita gak pernah cerita sama di sini, kita gak pernah ngomong gini, gak ada gitu. Cukup orang tahu lah kisah hidup kita gak apa-apa. Kita terus jalan sampai terus dan akhirnya sekarang Kak Vera ada praktek di 2 klinik pagi dan sore. Dan itu buat aku wow gitu. Dan kemarin ini bulan apa ya? Mei ya, bulan Mei berarti ini baru bulan lalu ya. Ada Bihalal Idi Batam, Kak Vera ikut ke sana gitu dan ketemu dengan komunitasnya. Kok datang gitu. Ya, kok izin sama aku, gue nggak tiba ya mau kesini loh ya. Datang ngelihat gitu kayak terus Koko di Haris Hotel yang di Barelang itu kan ada kolam renangnya tuh di situ sendiri ngeliatin kayak pas main air gitu. Kak Vera lagi sama temen-temennya gitu. Berarti kayak keluar air mata nggak sadar kayak Tuhan baik ya gitu. Dia kayak aduh Tuhan nggak bisa Koko ngomong apa lagi. Jadi kayak aduh Tuhan baik gitu ya luar biasa. Kalau ngeliat flashback lagi gitu kayak puji Tuhan. Dan puji Tuhannya gue dapet handphone gitu di situ. Jadi ada door prize. Kak Vera, keluar nomornya dapet handphone. Kebetulan aku mau ganti handphone kan. Tuhan kasih gitu handphone baru. Itu salah satunya. Oke, yang sebelah sini ini. Nah, sebelah sini. Ini siapa yang cantik? Ini adik Koko. Yang bungsu. Ya. Jadi dia baru lulus diambilnya SMK ya, apa ya. Pokoknya tentang IT gitu, aku juga gak ngerti apa. Ya kok mau ceritain seperti ini, bukan ininya ya, bukan promosi enggak. Jadi adik Koko nih ya, yang paling bungsu nih, dia tuh sangat mandiri. Bahkan dia sekolah ini aja ya, sekolah di sana itu sampai lulus, dia tuh dapat beasiswa. Dapat beasiswa sampai lulus. SMK Negeri 1 Solo, kalian bisa search. Dia sampai lulus dapat beasiswa dan Koko bangga sekali kenapa? Karena selama ini dia berjuang memang. Koko memang ada bantu buat dia gitu ya sebagai kakak yang baik. Juga ada membantu gitu. Tapi dia sangat berjuang dengan semuanya. Dia orangnya nggak mau ngerepotin. Jadi sampai sama dia sekolah dia sambil ambil job gitu. Job desain kah, job apa gitu ya semuanya. Dia ambil tuh sampai dia bisa lulus. Dan sekarang dia lagi apply ya. Ini ke Universitas 11 Maret Solo ya. Apa sih yang di Solo tuh namanya? 11 Maret ya, gue lupa namanya. Super Semar ya, Universitas 11 Maret lah gitu. Dia lagi daftar ke situ jalur beasiswa. Tapi nggak tahu nih kok kabarnya udah nemunya apa. Gue sangat bangga Kak sama dia, gue ceritain. Yang tadi Yerusalem ya, sangat bangga sama dia. Dan ini dia udah kenal Tuhan juga. Dia juga di gereja di sana sama mama. Dan puji Tuhan dia bisa berkarya di sekolahnya. Karena dia musimnya sekolah gitu. Dan gue bilang sama dia, kamu terus berjuang, pegang kebenaran. Selama kakaknya ini masih bisa bantu, kakak pasti AA dia panggilnya AA, pasti bantu semuanya. Gak usah khawatir. Tapi dia orangnya gak mau repotin. Karena dia gak pernah, kadang aku yang nanya gimana uang sekolah kamu gitu ya. Gimana ini gimana? Aman katanya gini. Ina udah dapat ini. Udah serius iya. Dan itu kamu sangat bangga ngeliat dia. Yang kedua, slide kedua. Nah ini dia. Ini tuh
Sebenarnya aku nggak mau saksiin ya, takutnya dibilang kalau orang itu apa, bukan Sara apa ya, sombong atau apa ya, apa sih namanya, flexing, nah itu flexing ya, nggak mau, cuman nggak apa-apa deh itu ya, nggak, terserah kalian mau bilang apa terserah deh, cuman aku mau saksiin aja gitu. Jadi aku udah lama nggak ketemu dengan teman Koko ini gitu ya, tiba-tiba dia seorang pendoa, dia hubungi Koko, nggak tahu dapat nomor Koko dari mana, udah lama gitu. Terus, Feb, ini nomor lu ya? Iya, aku bilang. Aku doa katanya. Jadi dia doa nih, ceritanya doa. Nggak tahu, aku tuh diingetin ketika doa munculnya tuh wajah kamu katanya. Wajah kamu kok katanya. Lah, kenapa aku bilang kan, ini kalau ini cewek gitu ya. Ini kalau tahu istriku bahaya nih, aku bilang kan gitu. Kamu doa muncul muka aku, gimana ini ceritanya, aku bilang. Gimana aku ngomong sama istriku ini? Enggak bukan begitu, maksudnya gini loh. Aku tuh nggak tahu, kayak digerakkan Tuhan untuk memberkati hamba-hamba Tuhan. Jadi akhirnya dia datang ke Batam, kita ngobrol. Oke, gue bilang. Dan akhirnya, oke, aku mau bantu hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman. Ya udah, gue bilang. Kok mikir siapa ya temanku di pedalaman, gue bilang kan. Kok ingat, Kak Surya. Kak Surya kan di Toraja kan, Toraja gue di pedalaman. Hubungi dia, Kak. Ini senang sekali, mantap Feb katanya. Oke, bolehlah. Jadi tiap minggu dimulai dari kapan ya? Ini yang bulan Juni aja. Dari awal tahun ya kalau nggak salah, aku lupa. Di awal tahun dia berkati hamba Tuhan melalui Koko. Ini salah satunya. Ini ya, sampai dia nanya, mana kok udah dapat nomor gini, nomor itu aja katanya. Bentar, gue bilang kan. Oke, gitu kan. Nih, kau kasih nih. Akhirnya ya, ini transfernya aku kasih. Terus berjalan tiap minggu. Bahkan dia bilang, sini lagi. Minggu kelima ke Ko Febri ya katanya. Aku bilang, gak usah sebenarnya gitu kan. Aku telepon langsung tuh pada saat itu. Gak usah, aku bilang kan. Enggak. Minggu kelima, pokoknya setiap bulan, setiap akhir bulan, Koko yang dapat kebagian katanya. Wah, aku bilang, sampai sekarang ya. Ini bukan flexing ya atau apa namanya tadi, bukan ya. Aku pengen bagiin aja bahwa ketika pintu terbuka, bayangin ya, orang berdoa muncul muka Koko tuh sangat, padahal udah gak lama gak ketemu, udah gak kena gitu. Dan Tuhan berkati sekarang gitu, sampai sekarang, tiap bulan dia kasih, karena Tuhan. Oke, next slide berikutnya. Ini dia. Ini mah udah ada muka-muka di sini ya. Ya gitu. Yang tadi ya, memuridkan, ketemu, ngobrol juga jangan sampai terlewatkan. Ini Koko juga yang udah Koko lakukan dari tahun lalu sampai sekarang. Ini yang bulan ini aja yang Koko foto yang ada. Biasanya di foto tapi aku nggak pernah upload di mana-mana gitu ya. Dan banyak lagi yang nggak di tempat ini pun, yang lewat chat, yang Koko nggak bisa tampilin gitu ya. Bahkan yang telepon yang bukan jemaat di sini, bukan anggota di sini, ada yang di luar Batam di mana. Ada yang di Tanjung Uban, ada yang di mana, mereka datang ketemu, ngobrol, konseling dan sebagainya. Dan Koko nggak bisa publish itu ya, ada yang lewat telepon dan sebagainya. Ini yang bisa, karena ada orangnya di sini, jadi boleh dilihat itu. Jadi ini yang Koko ketemu, ngobrol, ada yang one on one juga. Dan yang tadi ya, jangan berhenti di kita, bagiin, ngobrol, ketemu gitu. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Kok Jeffrey boleh bantu. Yuk kita pejamin mata semuanya. Bapak, kami ucap syukur Tuhan. Hari ini Bapak, terima kasih untuk semua kebenaran firman-Mu yang bisa Hamba-Mu bagikan. Ceritakan Tuhan, biar ini bukan untuk kesombongan hamba, bukan untuk meninggikan hamba siapapun enggak, tapi ini untuk menjadi berkat Tuhan Yesus buat teman-teman di sini. Supaya mereka juga terus memberikan terima kasih, yang terus muridkan, terima kasih yang terus menjadi saksi. Lakukan itu terus, gak ada yang sia-sia. Karena Tuhan bilang penyertaan Tuhan gak pernah